Sekarang kita lihat CT scan konvensional. Jadi kalau ini kalau ditanya sekarang itu masih ada nggak? Masih. Sekarang kalau misalnya di mana di rumah sakit itu semua CT scan-nya pasti spiral gitu ya. Tapi ada tapinya. CT scan spiral itu bisa digunakan menjadi CT scan konvensional atau CT scan sequence ya, metode pemeriksaan sequence. Tapi sebaliknya beda ya, kalau misalnya CT scan-nya itu cuma sequence, nggak bisa dipakai spiral gitu, karena hardware-nya beda. Gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi nih CT scan yang cuma sequence saja, 2D slice itu udah nggak ada gitu. Semuanya 3D slice gitu. Jadi metodenya kalau ada perintah scan, dia akan scan sekali gitu ya, satu putaran gitu ya, satu slice gitu ya. Kemudian dia akan mengolah gambar, dapat satu gambar. Kemudian mejanya akan bergerak nih, misalnya 10 mili, dia akan scan lagi. Ya. Kemudian dia setelah selesai 360 derajat, dia akan mengolah gambar, datanya diolah gambarnya gitu. Kemudian bergerak lagi meja, ya, olah gambar gitu ya. Bergerak lagi, olah gambar. Ya, datanya diolah gitu. Sampai selesai. Sampai daerah yang harus di scan selesai gitu ya. Ini saya kasih contoh kepala biar gampang ya ngeliatnya gitu. Nah, sekarang scan konvensional ini banyak dipakai di mana? Banyak dipakai untuk scan kepala. Scan kepala ya, karena biasanya kalau scan kepala itu ini Pak Jainal ada. Scan kepala itu kalau orang-orang yang trauma gitu ya, trauma itu istilahnya kecelakaan gitu. Karena nggak mungkin dia di scan spiral. Biasanya kalau orang trauma itu nggak bisa diem, dia bergerak tanpa kesadarannya dia gitu. Itu satu. Kemudian paru-paru itu biasanya dokter itu minta scan-nya spiral nih, satu putaran ya gitu. Kalau dia ingin memeriksa ada apa sih di paru-parunya gitu. Dia biasanya dokter nggak akan minta scan-nya spiral ya. Dia akan minta yang konvensional CT scan seperti itu ya. Nah, konvensional scanner ini ya, CT scan ini ada masalahnya nih. Masalahnya scan itu sangat dipengaruhi oleh pernapasan. Nah, contohnya di sini nih, ya, paru-paru gitu ya. Paru-paru itu misalnya yang putih ini adalah target kita gitu ya. Pada saat diam, dia ada di sini. Maksudnya diam itu misalnya belum tarik napas gitu ya. Pada saat tarik napas, dia adanya di sini. Padahal target kita yang kuning ini nih. Ya. Jadi, target kita yang putih ini, nah ini mulai target mulai scan-nya gitu. Nah begitu dia tarik napas, paru-parunya mengembang gitu ya, gitu. Otomatis siapa nih target kita ini pindah ke atas gitu, karena paru-parunya melebar gitu. Nah, wilayah scan kita udah berpindah nih ke bawah. Gitu. Ya, tuh satu masalahnya. Yang kedua, kalau yang 2D scanner ini, gambarnya itu gambar yang dihasilkan itu tidak bisa direkonstruksi menurut kebutuhan kita gitu. Karena apa? Nanti gambarnya seperti kotak-kotak kayak gini. Kalau gambar direkonstruksi ulang, dia akan kotak-kotak kayak gini. Karena apa? Ini satu slice putaran, ini satu slice putaran, ini satu slice putaran gitu. Jadi dia tidak menyatu gitu. Itu masalahnya dua itu ya. Nah, kemudian caranya gimana menghilangkan permasalahan problem ini ya. Nah,
Kalau yang berhubungan dengan respirasi pernapasan gitu, jadi kita disuruh bikin scan itu secepat mungkin dalam satu tarikan napas. Jadi misalnya gini, kalau dia scan paru-paru, pasien suruh tahan napas, gitu. Tahan napas, dia scan, selesai gitu kan. Cuma masalahnya uh, kalau orang ada masalah di paru-paru, kalau dia disuruh tahan napas, itu akan kesulitan. Misalnya paru-paru itu butuh 10 second gitu ya untuk scan-nya satu paru-paru. Gitu. Nah orang kalau ada masalah di paru-paru, disuruh tahan napas 10 second itu nggak akan kuat. Paling 2 second. Begitu dia tarik napas, tahan 2 second, dia keluar, gambarnya pasti goyang, blur. Gitu. Jadi titik ini, objek kita ini akan berpindah gitu. Nah, objek itu kan harusnya waktu dia tahan napas ada di wilayah kuning ini gitu. Nah begitu dia lepas napas bisa napas kembali gitu ya, bisa di sini, bisa di sini. Akhirnya gambarnya akan tidak bagus juga. Gitu. Nah kemudian masalah yang kedua, supaya gambarnya bisa direkonstruksi dimanapun yang kita butuhkan ya, kita harus mulai nih, harus merubah nih yang tadinya potongan-potongan aja menjadi volume gitu ya. Menjadi volume kayak gini. Jadi volume jadi artinya gambar itu tidak begini lagi ya, tidak begini lagi gitu. Nggak satu-satu begini lagi, tapi dalam bentuk satu volume gitu. Ya, satu volume. Kita lihat nanti kenapa ya. Oke. Jadi gini, uh, kita kalau bicara rekonstruksi itu gini, di sini kan diambil contoh roti gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita ke toko roti, kita beli roti yang udah potongan-potongan ini gitu ya, bawa ke rumah. Terus anggaplah misalnya di rumah tuh ada 5 orang gitu ya. Jadi 5 potong roti gitu. Jadi dibagi satu-satu gitu ya. Tiba-tiba ada orang lain datang gitu. Orang misalnya jadi 7. Ini roti kan nggak bisa lagi dipotong tipis lagi kan nggak mungkin gitu kan. Karena memang udah potongannya udah segitu gitu. Nah, beda kalau misalnya kita ke toko roti beli roti yang belum dipotong-potong ya, yang belum dipotong-potong. Nah, kita bawa pulang sampai di rumah itu kita bisa potong-potong slice-nya ini. Terserah kita, kalau misalnya orangnya ada 5 ya kita potong 5. Kalau ada 7 atau 10 kita potong 10 gitu. Nah, itu. Jadi artinya apa? Roti ini sampai di rumah bisa kita rekonstruksi ya. Kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan gitu. Mau potongnya begini atau mau potongnya begini terserah kita gitu. Karena memang roti ini dalam bentuk volume gitu. Ya, dalam bentuk volume. Eh, saya tanya dulu nih, ini nangkep nggak nih istilah slice dengan volume nih? Ini saya pakai analogi yang paling gampang nih, karena nanti eh, kita nggak bisa lihat soalnya masalahnya kalau volume itu kayak apa gitu ya, karena itu harus scan, harus melakukan scanning gitu ya. Bisa diikuti nggak tentang perbedaan slice dengan volume? Halo, Bisa, Pak. bisa ya? Asia ya bisa tuh, Asia bisa. Siapa nih? Tasha, bisa nggak Tasha? Bisa. Oke, siapa lagi ya yang yang Pak, ada di? boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Kan kalau pengambilan gambar, kalau slice itu nanti kan dia ada di akuisisi data kan, Pak? Atau kemarin tuh atenuasi. Kalau volume yang ini, pengambilan gambarnya gimana ya, Pak? Sama, sama. Sama juga gitu. Ah, ah. Cuma bedanya kalau yang slice satu gambar, hasilnya nanti satu potongan gini ya kayak ini ya. Kalau Iya. volume volume gitu berapa gitu misalnya dia mau scan-nya dada gitu ya segini gitu. Nah ntar hasilnya segini nih. Jadi dalam bentuk volume ada gambarnya,
kita bisa lihat nih gambar sementara nih yang slice ini dalam volume ini bisa kita lihat. Cuma bedanya ini udah nggak bisa diapa-apain, ini bisa diapa-apain. Jadi ini bisa diolah lagi menjadi ini kan ya reconstructed ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau datanya dalam bentuk slice, kita nggak bisa gambar 3D, 3D kita nggak bisa. Kita nggak bisa gambar, ingat ya, di pertemuan pertama tuh gambar-gambar apa namanya yang bagus-bagus itu ya, nggak bisa. Terus apa lagi, gambar pembuluh darah di jantung nggak bisa kalau potongan slice kayak gini nggak bisa. Karena tidak mencukupi datanya gitu. Nah, untuk bikin gambar yang bagus-bagus kayak kemarin itu ya, supaya supaya tidak terjadi ini gambarnya ada tangga-tangga seperti ini. Ini benar. Kalau misalnya slicer direkonstruksi ya, misalnya 3D bisa, ya, cuma gambarnya gini potong patah-patah kayak gini. Gitu. Banyak data yang hilang. Gitu. Banyak yang beda dengan kalau dia volume. Gitu. Nah, kalau dia dalam bentuk volume ini, itu misalnya kita mau gambar apa ya? Kayak jantung yang kemarin itu ya, ada pembuluh darah jantung segala macam. Itu nggak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba volumenya ini langsung kita rubah ke jantung, nggak bisa gitu. Volumenya ini harus dipotong-potong dulu tipis-tipis gitu. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis sekali supaya dia menghasilkan gambar, karena yang namanya volume itu ingat ya raw data gitu. Raw data yang kemudian kita potong-potong dulu tipis-tipis gitu. Baru kita olah nanti gitu. Kita olah sesuai dengan keinginan gitu ya. Anywhere as desired gitu ya. Reconstructed anywhere as desired. 3D kemudian virtual ya, apa sih itu namanya, yang kemarin bisa diputar-putar gambarnya segala macam ya, seperti itu gitu. Itu bisa, siapa tadi yang nanya ya, Viva ya, bisa dimengerti nggak maksudnya? Bisa, Pak. Jadi Bisa, Pak. tetap Terima kasih, dia, Pak. jadi dia tetap ada raw datanya gitu, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi metode pengambilan data raw datanya itu tidak berubah gitu. Di image reconstruction systemnya itu disimpan dalam bentuk raw data, bukan dalam bentuk, iya memang dalam bentuk volume, cuma volumenya raw datanya itu bentuk volume, bukan potongan-potongan gitu. Itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ya. Jadi kalau ini apa sih X-ray tube, kemudian ini detektor, dia akan berputar nih, seperti ini berputar gitu ya, sampai volume tercapai. Jadi ini kira-kira wilayah scan-nya itu antara sini sampai sini. Nah ini wilayahnya. Itu yang namanya spiral city. Hasilnya seperti ini. Ujungnya jadi nanti di akhir scan itu dia akan ada gambar terakhir gitu ya. Tapi di sistem yang baru sekarang, potongan-potongan itu bisa dilihat sebagai slice-nya bisa dilihat. Data raw datanya volume sebesar ini, raw datanya. Nah, spiral city, jadi tadi 2D city ya, sequence ya. Kemudian spiral city ini 3D scanner gitu ya. Sorry. Bilang helical. Bedanya di mana? Aduh.
perbedaan istilah ya. Kalau spiral city itu biasanya CT scan produk-produk Amerika dan Eropa gitu. Sedangkan spiral city itu helical city itu istilahnya dari produk-produk Jepang. Jepang itu akan menggunakan istilah helical, tapi pada intinya metode pengambilan gambarnya sama ya. Jadi spiral itu 4C ya. Jadi continuously rotating tube detector system, jadi berputar terus menerus ya, sampai volume wilayah yang di scan tercapai gitu. Selama berputar itu dia akan terus menghasilkan radiasi. Nah, beda nih di sini nih. Kita kembali dikit ya. Nah, kalau di sini ini kan satu putaran ada radiasinya. Kemudian ini pengolahan data gitu. Ini nggak ada radiasi nih. Ini ada radiasi lagi dan seterusnya gitu. Nah, kalau spiral city mulai dari sini mulainya sampai di sini ada radiasi terus, dia menghasilkan radiasi ya. Di sini continuous radiation, jadi radiasinya ada terus menerus. Nah, selama berputar itu dia ngambil data scan. Gitu. Tadi ingat ya, kalau yang sequence itu data scan-nya itu diambil pada waktu dari putaran, kemudian jarak antara dua putaran, dua slice itu mereka mengolah data, gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, data akuisisi. Kemudian continuous stable feed. Stable feed itu berarti selama dia berputar ini dari ujung sini sampai sini, ini tabletopnya ya, mejanya gitu berjalan nih, bukan cupnya yang berjalan, tapi mejanya gitu. Mejanya berjalan. Jadi cupnya sih tetap di putaran di sini satu putaran, tapi mejanya yang berjalan ke dalam gitu. Ya, berjalan ke dalam gitu. Jadi seakan-akan kalau digambarkan seperti spiral, padahal putaran cup dengan detektor itu pada satu sumbu aja gitu ya, tapi mejanya yang berjalan ke dalam. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa spiral itu adalah volume scan karena tadi ya, karena 4C ini ya, 4C ini. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ini gak enaknya kuliah online nih gini nih, saya nggak bisa nyoret menerangkan ini ya. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya saya bisa cari jalan supaya scanning dengan metode spiral itu kita punya parameter nih. Parameternya ini ada 3, increment, ada 3 ya, jadi increment, overlap, satu lagi ada batasnya, ntar saya lihat ya, lupa namanya. Jadi gini ceritanya. Kenapa dia dibikin seperti ini? Metodenya seperti ini. Ini tergantung dari permintaan dokter. Gitu. Ya. Permintaan dokter. Ya. Permintaannya dokternya itu kalau misalnya dia mau menghasilkan gambar yang detail, pakai parameter yang mana? Gitu. Kalau gambarnya yang biasa-biasa aja, pakai parameter yang mana? Gitu. Jadi parameter pertama itu kalau misalnya gini nih, ini lebar kolimatornya gitu ya, lebar potongannya misalnya 10 mili. Nah, kalau dokternya bilang udah saya mau gambarnya biasa-biasa aja lah gitu, saya nggak butuh gambar yang detail gitu. Nah, biasanya mereka akan radiografer akan menggunakan yang namanya increment 10 mili. Artinya apa? Jadi mejanya itu akan bergerak pada saat berputar itu 10 mili, 10 mili, 10 mili.
Jadi gambarnya itu seperti berurut nih nanti nih. Datanya seperti berurut kayak begini. Nah, tuh. Ini datanya berurut satu. Itu namanya apa sih namanya, 10 mili gitu ya. Oh, sorry. Ya, ya. Kemudian kalau misalnya dokternya mau gambar yang agak detail gitu ya, agak detail gitu. Dia mintanya gini, saya minta overlap ya gitu ya, overlap gitu. Jadi ada gambar yang nanti akan bertindih gitu ya, seperti ini. Ini gambarnya, datanya ini, bukan gambar sebenarnya, datanya ini bertindih, overlap gitu. Nah, eh, tebalnya potongan tetap 10 mili, ini 10 mili. Tapi karena dia butuh data yang overlap gitu untuk menghasilkan gambar yang lebih detail, dokternya akan minta mejanya majunya jangan 10 mili seperti ini, jangan, tapi 5 mili. Jadi pertama kali itu ini 10 mili ya, dari titik 0 sampai titik 10 gitu. Nah, lebarnya 10 mili gitu. Lebar 10 mili ini jadi titik 0 gitu ya. Nah, kemudian mejanya bergeraknya tidak 10 mili seperti ini, tapi dia 5 mili. Jadi ini 0, ini 1 gitu. Otomatis dia ada data yang overlap di sini. Begitu seterusnya gitu. Jadi mejanya hanya maju 5 mili, 5 mili, 5 mili. Datanya overlap gitu. Nah, kemudian dokternya minta saya mau data yang detail benar ya. Misalnya contohnya apa? Contohnya tulang belakang gitu ya. Tulang belakang tentu ada apa sih namanya? Ada diskusnya ya, ada jarak gitu ya. Ini potongan 1, ini potongan 2. Nah, ini ada apa namanya? Ada ruang diskus namanya gitu. Kalau dia pakai seperti ini bisa tergambar, tapi nanti diskusnya ya nggak akan detail gitu ya, potongannya nggak akan detail. Jadi biasanya dokter akan minta incrementnya itu yang lebih rapat gitu. Jadi mejanya cuma maju 3 mili, 3 mili, 3 mili. Otomatis data yang overlap itu banyak benar gitu. Ya, potongan yang overlap itu banyak dengan menghasilkan data yang lebih kaya ya, gitu ya, lebih kaya. Nah, cuma masalahnya apa? Kalau kita bicara dari safety gitu ya, ini yang dua ini radiasi yang diterima pasien lebih banyak. Gitu. Kenapa? Majunya cuma kecil-kecil gitu ya. Nah, itu dibanding dengan yang ini. Nah, jadi kalau bicara spiral itu kita ada istilahnya pitch. Radiografer tuh akan, kalau misalnya dapat perintah dari dokter, dia nggak bilang nanti increment 10 mili ya, enggak, dia bilang saya mau pitch-nya berapa gitu. Dia bilang saya mau pitch-nya 1. Berarti kalau pitch-nya 1, tadi kan ingat ya, table-nya majunya per rotasi itu 10 mili gitu. Slice thickness-nya tebalnya 10 mili. Berarti 10 hit 1 gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya dokternya bilang saya mau pitch-nya setengah. Pitch-nya setengah. Tebal slice-nya 10 gitu. Otomatis di sini 10, kalau dapat setengah di sini 5. Jadi table-nya ini table-nya maju 5 cm, 5 mili, 5 mili, tapi slice-nya 10 mili. Jadi 5 per 10 setengah. Ini juga, jadi kalau ini 3 per 10, gitu. Sepertiga, gitu. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian tadi ada yang overlap, ada yang 10-10-10 gitu ya. Yang satu lagi ada nih, namanya gaps. Ya, gaps. Gaps itu gimana? Gitu. Gaps itu, kalau ini tebalnya 10 mili, majunya 10 mili, kalau gaps enggak. Gitu. Jadi, misalnya
tebelnya 10 mili. Mejanya majunya nggak 10 mili, tapi 20 mili. Berarti kalau yang pertama ini 10 mili, ini 10 mili, ini 10, dia maju 20, berarti kan 0, 20. Nah, ini dia baru mulai scan lagi di sini. Yang ini tidak ada data. Tidak ada data. Kemudian maju lagi nanti 20, 20, 20 gitu bedanya gitu. Tapi ingat ya, ada orang yang bilang kalau kita scan-nya dengan gaps gitu ya. Jadi kalau gap itu berarti pitch-nya 2. Satu setengah ke atas ya. Kan fitnya tadi 15 misalnya atau 20 dibagi ini 10, jadi kan satu setengah. Tapi ingat, selama dia berputar tidak ada bagian tubuh yang tidak terscan, selalu terscan gitu. Cuma datanya nanti tidak sebagus data kalau kita pakai overlap atau yang biasa gitu. Ya. Dan tidak ada tuh istilahnya walaupun dia pakai gaps terus ada bagian tidak terradiasi, pasti ada. Selalu kalau CT scan semua bagian itu akan terradiasi. Ini contohnya gap seperti ini. Ini ada ruang kosong. Tapi dia bukan berarti dia kena radiasi ini waktu putaran di sini dia kena di belakang tuh kena putaran radiasi. Wah, saya jadi rada flu nih, sebentar ya. Ini nanti yang akan menggunakan istilah pitch-nya adalah radiografer ya. Tapi kita sebagai sebagai engineer itu nggak boleh nggak tahu masalah pitch-nya, karena nanti mereka juga akan nanya nih, biasa bicara gitu, kalau gambarnya jelek pitch-nya berapa gitu kan. Kita bisa tanya pitch-nya berapa gitu. Kenapa datanya nggak bagus ya? Pitch-nya berapa gitu. Kita harus tahu juga gitu. Itu ya. Ya, keuntungannya ya spiral city itu ya. Jadi dia bisa melakukan scan satu volume dalam satu tarikan napas gitu ya. Jadi kalau tadi yang sequence, kalau misalnya paru-paru ada mungkin ingat ya, kalau kita misalnya foto torak gitu ya, kan radiografer bilang tarik napas, tahan, jebret, napas kembali. Nah, scan 2D itu juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya paru-paru nanti ada perintah nih, paru-paru ya, sequence itu. Ada perintah tarik napas, tahan. Nah, waktu tahan itu X-ray keluar. Putar satu putaran kan, selesai, napas kembali. Terus nggak lama kemudian mejanya jalan, kemudian ada tarik napas, tahan, napas kembali. Nah, kalau yang spiral city, kalau dia mau scan paru-paru, dia akan bilang ini, tarik napas, tahan, putar satu putaran, napas kembali. Jadi dalam satu kali perintah tarik napas tahan itu udah dapat satu volume gitu. Nah, itu ya. Kemudian no gaps gitu. Tadi saya bilang walaupun dia pakai pitch-nya ada gaps-nya, tapi datanya itu tidak ada gaps. Data itu walaupun di sini tidak scan, ini ada data nih karena dapat dari belakang ya. Nah, kemudian itu overlapping image can be reconstructed without any additional data gitu, additional dose gitu. Jadi kita dapat merekonstruksi gambar tanpa ada data tambahan dosis kepada pasien. Ya, awal-awal dulu udah bicara tentang kalau raw data itu hilang, apa yang harus dilakukan? Ya scan ulang gitu. Nah, kalau ini merekonstruksinya gambar itu sesuai dengan yang kita butuhkan tanpa ada tambahan dosis gitu ya. Terus kemudian ada high quality data ya. Datanya itu karena banyak sekali data dalam satu volume itu, kita bisa bikin apa aja, bisa 3D rendering atau
kita mau ngambil jantungnya aja atau paru-parunya aja atau pembuluh darahnya aja itu bisa gitu. Itu keuntungan Spiral CT gitu. Kenapa kita butuh Spiral CT? Ya. Jadi di sini fast scanning for large anatomical volume. Sekarang maksudnya gini, kalau misalnya saya pernah sampaikan bahwa scanning itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki sekarang dalam waktu 20 detik. Coba bayangkan kalau misalnya mau scanning ujung rambut sampai ujung kaki dengan sequence gitu ya. Satu, 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 satu gitu. Berapa lama yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi dengan spiral ini scanningnya itu lebih cepat dengan volume yang besar sekali gitu. Kemudian gapless data acquisition, tidak ada kehilangan data ya pada satu tarik napas gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya ya. Cuma ini kontras media gitu, kontras medium. Jadi gini, kalau misalnya gimana, saya ngasih contohnya gimana ya. Misalnya pasien itu suspeknya dicurigai misalnya ada kanker ya, kanker di paru-paru atau di hati gitu. Atau tumor lah gitu ya. Itu biasanya kalau misalnya kita scanning dengan metode biasa gitu, namanya itu polos kalau orang-orang radiografer, ini fotonya foto polos namanya gitu ya. Itu kankernya itu tidak jelas terlihat gitu ya. Tidak jelas terlihat nih karena dia itu boleh dibilang nyaris seperti jaringan di sebelah-sebelahnya gitu. Nah, untuk melihat supaya kanker atau tumor tadi terlihat dengan jelas, diapain? Kita suntik nih yang namanya kontras medium. Gitu. Jadi kalau di lapangan bilangnya suntik kontras, gitu. Suntik kontras gitu ya. Nah, begitu disuntik kontras, ditunggu dalam waktu tertentu, misalnya 2-3 detik gitu ya, baru kita mulai scan. Nah, kontras ini biasanya akan membuat jaringan yang tidak kita ingin, jaringan kanker atau tumor itu jauh lebih jelas gitu ya. Karena apa? Kontras itu biasanya akan terkonsentrasi di jaringan tersebut. Jadi nanti gambarnya itu seakan-akan seperti gambar putih ya, putih seperti gambar tulang gitu. Nah, itu berarti di situ ada sesuatu di situ gitu. Ya. Ada gambar sesuatu yang dicurigai ya. Nggak tahu saya nanti itu entah kanker atau tumor gitu. Kemarin waktu kuliahnya awal Pak Dwi udah dikasih lihat kan ya gambar paru-parunya dia. Kasih lihat kan, inget kan? Udah Pak. Serem ya. Saya waktu ngeliat pertama kali itu sampai merinding saya. Terus terang aja kok gini ya gitu. Ya seperti itulah COVID. Kalau sudah menyerang paru-paru, gambarnya seperti itu. Gitu. Dan itu tidak perlu, yang gilanya lagi itu tidak perlu kontras, tidak perlu menyuntikkan kontras, dia dapat gambar itu. Gitu. Itu gilanya lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa tadi saya sampaikan bahwa kontras itu dalam tubuh tuh cuma punya waktu ya, waktu tertentu ya, misalnya 20 atau 10 atau 20 detik. Setelah itu dia akan turun ke mana? Ke ureter gitu, ke mana? Ke ginjal ke bawahnya, uretra ya. Saluran pembuangan. Nah, kalau dia misalnya pakai sequence satu nggak keuber nih. Misalnya dokter butuh gambar di hati. Itu hati itu paling boleh dibilang udah, kalau dari hati itu setelah masuk hati itu dia akan keluar ke
ke saluran pembuangan ya, entah ke ginjal atau kemana gitu ya. Nah itu butuh waktu yang cepat gitu ya. Nah kalau dia pakai sequence nggak Uber, mau nggak mau dia harus menggunakan spiral CT untuk Ubernya supaya tidak kehilangan gambar kontras ini. Nah, kemudian ini retrospective reconstruction with arbitrary slice increment gitu ya. Seperti ini ya. Jadi mau 10-10 atau overlap atau gap gitu ya. Terserah kita gitu. Kalau sudah ada datanya dengan spiral CT ini gitu ya. Kapan kita pakai spiral CT? Bisa digunakan di semua bagian body ya, bagian tubuh gitu ya. Untuk kontras studi tadi kita sampaikan. Nah ini kemudian ini nih yang paling penting nih, pediatrik dan trauma pasien, anak-anak dan pasien karena kecelakaan gitu. Karena apa? Anak-anak uh, boleh dibilang nggak bisa diem gitu. Masa anak-anak mau kita kita bius dulu baru scan, kasihan kan gitu. Kalau bayi-bayi itu yang kecil-kecil yang baru lahir atau itu nggak mungkin dibius dulu kan. Jadi itu. Kemudian tadi saya juga sampaikan trauma pasien, orang kecelakaan itu dia akan bergerak tanpa kesadarannya gitu. Bergerak nggak teratur, terserah aja gitu. Nah itu jadi butuh sesuatu, butuh di scan dalam waktu yang secepat-cepatnya gitu. Supaya tidak gambar yang dihasilkan itu nggak goyang. Kemudian yang satu lagi long anatomical ranges. Gitu. Jadi saya sampaikan kalau misalnya mau scan dari ujung rambut ke ujung kepala itu harus pakai spiral CT supaya bisa gambarnya itu didapat dan pasiennya nggak nunggu di scanning terlalu lama. Ya, oke. Okay. Kemudian ini kalau kita mau 3D post processing CTA ini, CTA ini istilahnya CT angio. Ya. Angio itu berarti bukannya jantung ya. Angio itu artinya pembuluh darah gitu ya. CT pembuluh darah. Kalau misal jantung CT kardiak gitu ya. Yang bedain ya CT angio dengan CT kardiak gitu. Nah, ini kalau angio berarti dia pembuluh darah gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya nanya. Hello, are you still with me? Masih, Pak. Masih bagus. Itu siapa jawab? Babangnya udah nungguin di luar ya babangnya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ini loh susah loh, ini terus terang aja loh, ini bagian paling susah dipahamin ini. Nanti kalau saya uji saya keluarin nggak ada yang bisa jawab, percaya dah. Apa tadi pitch apa Fahrunisa? Kamu pitch apa tadi? Yang kelihatan di video ini Fahrunisa. Apa pitch? Iya. Kenapa, Pak? Ya pitch itu apa kalau belum ada? Kalau nggak ada nanya saya nanya. Pitch itu kalau menurut saya kayak dosis gitu, Pak. Ih, baru tuh 1 menit pitch. Bukannya iya ya? Bukan. Parameter. Iya parameter ya. Iya benar parameter scanner betul. Tapi apa gitu loh? Pitch itu adalah apa? Table movement rotation ya. Pergerakan tabung dalam satu rotasi dibagi tebalnya slice. Nah, gitu jawabnya. Ntar kalau saya kasih pertanyaan, Bapak jawab pertanyaannya menjebak. Iyalah kalau nggak menjebak bukan pertanyaan namanya. Bincang-bincang namanya kalau nggak menjebak. Gitu. Ya ingat ya, jadi pitch itu percaya sama saya kalau nanti kalian jadi engineersnya CT scan, itu pitch itu setiap hari akan kedengeran. Pitchnya segini nih gitu. Kalaupun kalian nggak lagi betulin alat, lagi ngomong-ngomong, nanti dokter radiografer akan ngomong pitch segini aja ya. Dia ngomong pitch gitu aja gitu.
Dan kita kalau misalnya lagi ngecek itu bisa tuh main-main tes namanya ya, tes image test ya, menggunakan Phantom. Mau pitch-nya 1,5, 1,5, 2, kita bisa main-main. Nah, itu kelebihannya engineers tuh situ, boleh main-main kayak gitu. Alasannya ngecek image quality gitu. Ya. Ada pertanyaan nih, bener nih, atau saya yang nanya nih, 10 nih, 15 menit 10 nih. Udah disiapin nih sama saya nih. Nah, ini Pak PJ mana Pak PJ? Pak PJ ada di sini nggak? Pak PJ tadi ya, pitch-nya 1 ya. Ini 10 mili ya. Ya. Jadi tadi kan 10 mili berarti pitch 1 pergerakan mejanya 10/10 kan ya. Jadi mejanya itu bergerak mana nih? Dari sini titik 0 sini. Itu 10 mili. Nah, itu baru putaran pertama. Putaran kedua dia akan mulai di titik sini nih. Karena tadi 10 kan, berarti ini kan 0, 10. Ini titik 10. Ini yang kedua. Tuh. Ya. Jadi 0, 10, 20. Ini pergerakan mejanya 10, 10. Itu seterusnya ya. Kemudian yang ketiga dia mulai dari 20 sampai 30. Ya. Jadi dia scan selebar 10, mejanya bergerak ke titik ini. Ini titik 0, ini titik ini. Ini berarti pergerakan meja 10 pertama gitu ya. Kemudian dia scan lagi 10 mili, lebar scannya ini, yang ini. Nah, meja bergerak nih segini untuk scan yang ketiga gitu. Seterusnya. Sini dulu, pahamin dulu ini dulu. Paham nggak? Halo. Paham, Pak. Jadi ya, geraknya 10, 10, 10 gitu ya. Nah. Kemudian sekarang apa? Mau apa sekarang? Overlap ya. Ini overlap berarti pitch-nya itu 5/10,5 ya. Pitch-nya setengah. Ambil pitch-nya setengah. Ini saya perlebar dikit ya. Ini anggaplah ini 10 juga gitu ya. Berarti ini titik 0. Di titik 0 ini dia mulai scan selebar 10 cm 10 mili ini gitu, lebarnya. Karena titik pitch-nya setengah berarti pergerakan mejanya itu tidak 10 tapi 5 gitu. Ya. Karena mejanya gerakannya 5, dia tidak berpindah ke sini tetapi di tengah sini nih. Lebih kurang sini ya. Nah, ini kan 5 tambah 5. Ini yang namanya overlapnya ini yang tengah ini. Ya. Ini tengah. Berarti ini kan 0, 5, 10 gitu kan. Kemudian ini 15. Yang ketiga di mana? Yang ketiga tuh mulainya karena dia 5 kan tadi ini pergerakannya ini 10 ya. Berarti dia maju lagi 5. 5-nya di sini nih. Jadi titik 0, titik 5, titik 10, titik 15 dan seterusnya. Slice pertama ke slice kedua ini 15 mili. Tapi tebalnya kolimator bukaan X-ray-nya itu cuma 10 gitu. Ya. Itu.
Jadi ada gap. Tadi Iya, saya bilang, bayangkan dengan kalau punya spiral, mainan spiral kan ada tuh. Kalau misalnya ditarik, ditekan gitu. Nah, lebih kurang seperti itulah gitu. Kan berarti kalau ditarik spiralnya putarannya itu jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Nah, sama ini kalau misalnya gap putarannya itu jauh-jauh gitu. Jadi mejanya itu boleh dibilang bergeraknya cepat ke dalam gitu. Bukannya berarti putarannya ini 15 enggak, mejanya lebih cepat ke dalam. Kan pergerakan meja per putaran. Berarti pergerakan meja 15 cm, 15 mili. Jadi dari sini ke sini itu pergerakan meja sebenarnya yang dihitung gitu. Bingung ya? Bingung Bapak ya? baru deh. Itu kan 1,15 tuh Pak. Tapi tebalnya kan 10. Berarti ada jaraknya dong Pak 5 itu. Betul, betul. Ba- Tapi kan ingat ini kan spiral, ini kan spiral gerakannya begini tuh. Nah, Iya, muter ah, gitu Pak. muter. Gini nanti di rumah kalau ada tuh mainan yang spiral yang kalau ditaruh di meja melendung gitu ya, melendung apa loncat gitu ya. Nah, nanti coba kalau kamu tekan begini ya, itu kan berarti kawatnya rapet ya. Kawatnya rapet tuh seperti ini, seperti yang ini nih. Ini kawatnya rapet ya. Tapi kalau yang mainan spiral itu nggak bisa overlap ya, nggak bisa lah gitu, karena dia putarannya beda gitu. Nah, begitu kamu tarik ya, berarti kan jarak satu kawat dengan kawat yang lain itu jauh gitu ya. Tapi ingat itu ada putaran gitu di belakangnya gitu, walaupun di depannya jauh kan di belakangnya ada gitu. Nah itu lebih kurang seperti ini. Gitu. Seperti ini nih. Jadi ya sebenarnya ini bukannya di sini nggak ada data atau tidak ada scan, ini ada, cuma pergerakan mejanya eh, sekarang ini pergerakan meja 10 mili per putaran dengan 15 mili per putaran, cepetan mana? 10. Ih, enak aja. 15 mili per putaran dengan 10 mili per putaran. 15 dong. Ya nggak? Setuju? Jadi 50 km per jam dengan 100 km per jam, kecepatannya 100 meter per jam kan, 100 km per jam kan, kalau mobil sama Iya Pak ini. ya. Jadi 15 mili per putaran dengan 10 mili per putaran ya. Itu cepat 15 mili. Jadi intinya bukannya di sini nggak ada apa namanya, tidak ada radiasi atau data, ada di sisi semuanya nih, kena semuanya gitu. Cuma memang mejanya jauh lebih cepat jalan ke depan sininya gitu. Nah, datanya karena mejanya cepat ya, datanya tidak sebagus data di sini atau data di sini. Ini biasanya cuma untuk apa ya? Aduh istilahnya apa ya? Biasanya ini dipakai di paru-paru nih. Dokter cuma mau lihat kondisi paru-parunya gimana kan. Jadi dia nggak perlu data paru-paru detail, cuma pokoknya kelihatan kondisi paru-parunya seperti apa ya. Apa ya namanya ya? Namanya itu umum banget ya. Saya lupa. Kayak cuma ngaudit aja ya, ngaudit paru-paru. Oh iya paru-parunya bagus, nggak ada apa-apa gitu aja. Tapi kalau dia bilang, saya mau lihat paru-parunya ada nodul-nodul yang mati nggak gitu, dia akan minta yang tipe ini atau yang tipe ini. Tapi biasanya ini pengalaman saya untuk tipe ini biasanya itu jantung atau tulang belakang gitu. Saya tahu makin bingung nih. Pak berarti kalau misalnya semakin besar gapsnya semakin kurang bagus Pak gambarnya gitu ya. Betul, nah, pinter, betul sekali. Bukan kurang bagus, Kurang jelas. datanya tidak detail ya. Kita jangan ngomong kurang bagus ya. Datanya kurang detail. Datanya kurang detail ya gitu ya. Tapi sampai hari ini ya, gaps itu nggak pernah lebih dari 2, nggak pernah. 1,5 itu maksimum deh, seingat saya ya. Malah dengan post processing yang sekarang ya, yang bisa gambar yang bagus-bagus kemarin itu, gap itu nyaris nggak pernah dipakai sekarang.
Kecuali tadi kalau dokternya cuma mau menganalisa kondisi umum paru-paru, nah dia minta ya udah di gap aja gitu ya, 1,5 pitch-nya gitu. Nah, tapi intinya sih eh, ini cuma gambaran ya, gambaran metode penyinaran metode pemeriksaan dengan CT scan itu apa aja. Jadi ada dua kan tadi kan, mau sequence satu-satu atau mau spiral gitu ya. Kemudian pitch-nya berapa gitu. Jadi ada dua sih sebenarnya metodenya gitu. Pitch dengan metode penyinarannya sequence atau spiral.